Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rizky Amelia Putri dengan NPM 212151001, mahasiswi kelas A Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan artikel yang saya buat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika tersebut. Artikel yang saya buat adalah mengenai hakikat pemahaman matematis dan gaya belajar. Selamat menonton! Pemahaman matematis dan gaya belajar. Nah, yang pertama kali saya sampaikan pada artikel saya yaitu mengenai pengertian pemahaman matematis. Menurut Suherman 2008 halaman 5 dalam bukunya mengungkapkan kemampuan pemahaman matematis sebagai kemampuan kognitif yang berbeda satu tingkat di atas pengetahuan. Jika pengetahuan cukup hanya dengan mengenal dan mengetahui yang berkenaan dengan fakta, konsep, aturan, pertanyaan apa, berapa, tuliskan, sebutkan, atau gambarkan cenderung berkisar pada pengetahuan. Jadi menurut Suherman, pemahaman itu satu tingkat lebih tinggi daripada pengetahuan. Maksudnya seperti ini, jika seseorang memiliki pengetahuan mengenai suatu materi, misalnya A, nah orang itu akan terbatas pada mengetahui hal-hal yang sudah dia hafalkan, berbeda dengan pemahaman. Ketika seseorang memiliki pemahaman, orang tersebut akan memahami konsep, dasar, juga struktur-struktur yang ada pada materi tersebut. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa pemahaman itu tingkatannya lebih tinggi dari pengetahuan. Pada pemahaman matematis ini tidak hanya sekedar mengetahui rumus-rumus untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi juga akan mengerti dan memahami konsep dari permasalahan tersebut. Juga akan bisa menyelesaikan permasalahan dengan tidak terpaku pada hafalan rumus. Hal itu tentu lebih penting apalagi jika seseorang yang sedang mempelajari matematika yang masih pada tahap dasar. Nah, jadi intinya ketika seseorang sedang mempelajari matematika atau sedang memulai untuk mempelajari matematika, sudah seharusnya seseorang itu diberikan pemahaman matematis atau diajarkan mengenai pemahaman matematis, karena itu akan lebih mudah untuk seseorang tersebut melanjutkan ke materi-materi berikutnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa materi-materi yang ada pada matematika itu saling berkesinambungan dan saling berkaitan. Maka dari itu penting untuk memahami konsep dari awal pembelajaran matematika tersebut. Kemudian selanjutnya mengenai pemahaman matematis, pengertiannya yaitu pemahaman matematis merupakan dan tujuan dari suatu proses pembelajaran matematika. Pemahaman matematis sebagai suatu tujuan berarti suatu kemampuan memahami konsep, membedakan sejumlah konsep-konsep yang saling terpisah, serta kemampuan melakukan perhitungan secara bermakna pada situasi atau permasalahan-permasalahan yang lebih luas. Jadi, pemahaman matematis itu secara umum merupakan tujuan dari suatu proses pembelajaran matematika. Maksudnya adalah pemahaman matematis itu merupakan sebuah bentuk, cara, atau langkah agar bisa memahami pembelajaran matematika. Jadi, pengertian yang ini itu tentu sangat erat kaitannya dengan pengertian yang sebelumnya. Jadi, intinya pemahaman matematis itu adalah merupakan dasar atau merupakan langkah awal dari hal yang harus diterapkan pada seseorang ketika akan mempelajari matematika. Kemudian yang ketiga, saya mengangkat pengertian mengenai kemampuan pemahaman matematis yang diungkapkan oleh Eka Kurnia Lestari dan Muhammad Ridwan Yudanegara. Menurut Eka Kurnia Lestari dan Muhammad Ridwan Yudanegara, kemampuan pemahaman matematis merupakan kemampuan menyerap dan memahami ide-ide matematika. Diangkat dari pengertian kemampuan pemahaman matematis tersebut, bisa diungkapkan bahwa pemahaman matematis adalah pemahaman mengenai ide-ide matematika. Maksud dari pemahaman ide-ide matematika di sini adalah mengenai konsep, struktur, juga langkah-langkah awal yang bisa diambil ketika seseorang melakukan pemecahan permasalahan matematika.
Ketika seseorang memiliki kemampuan pemahaman matematis, maka orang tersebut akan lebih cepat tanggap menyelesaikan persoalan matematika. Hal itu dikarenakan yang ada pada pemikirannya adalah mengenai konsep yang bisa disesuaikan dengan persoalan dan tidak bergantung pada hafalan rumus-rumus. Selanjutnya adalah mengenai indikator pemahaman matematis. Secara umum, indikator pemahaman matematis meliputi mengenal, memahami, dan menerapkan konsep, prosedur, prinsip, dan ide matematika. Itu adalah menurut Sumarmo tahun 2010 pada bukunya halaman 4. Kemudian indikator pemahaman menurut Jihad dan Haris pada tahun 2010 halaman 149 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. Kemudian yang kedua, kemampuan menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Dan yang ketiga, kemampuan mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Kemudian, indikator pemahaman matematis menurut Yuda Negara dalam bukunya tahun 2017 yaitu yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan objek menurut tertentu sesuai dengan sifatnya. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. Kemudian yang keempat, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. Serta yang kelima, mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. Selanjutnya mengenai karakteristik pemahaman konsep matematis. Menurut Pati pada tahun 2016 di halaman 189 menyatakan bahwa karakteristik pemahaman konsep matematis tersusun secara hierarkis. Karakteristik yang satu akan menjadi dasar untuk mempelajari karakteristik selanjutnya. Oleh sebab itu, maka dinyatakan bahwasanya karakteristik pemahaman konsep matematis memuat konsep-konsep matematis karena suatu ide yang diterima secara luas dalam kajian ilmu pendidikan, yakni bahwa peserta didik harus memahami ilmu-ilmu yang mencakup kepada ranah pembelajaran yang diampu. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah pemahaman matematis. Polya merinci kemampuan pemahaman matematis pada 4 tahap, yaitu tahap pertama pemahaman mekanikal, kemudian tahap kedua pemahaman induktif, kemudian tahap ketiga adalah pemahaman rasional, dan yang terakhir pemahaman intuitif. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam pemahaman matematis. Ada 3 macam pemahaman matematis, yaitu pengubahan atau translation, kemudian pemberian arti atau interpretasi, kemudian ada pembuatan ekstrapolasi atau extrapolation. Itu menurut Herdian pada tahun 2010. Nah, yang pertama, pengubahan atau translation. Pemahaman translasi digunakan untuk menyampaikan informasi dari bahasa dengan bentuk yang lain yang menyangkut makna dari suatu informasi yang bervariasi. Contoh, tentukan lebar persegi panjang jika diketahui luasnya 24 cm dan panjangnya 3 cm. Kemudian yang kedua, pemberian arti atau interpretasi. Interpretasi digunakan untuk menafsirkan maksud dari bacaan, tidak hanya dari kata-kata dan frase, tetapi juga mencakup pemahaman suatu informasi dari sebuah ide. Contohnya, sebutkan sifat-sifat persegi panjang. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, pembuatan ekstrapolasi atau extrapolation. Extrapolation merupakan estimasi dari prediksi yang didasarkan pada sebuah pemikiran, gambaran kondisi dari suatu informasi, juga mencakup pembuatan sebuah kesimpulan dengan konsekuensi yang sesuai dengan informasi jenjang kognitif. Yang ketiga yaitu penerapan atau application, yang menggunakan atau menerapkan suatu bahan yang sudah dipelajari ke dalam situasi baru, yaitu berupa ide, teori, atau petunjuk teknis. Contohnya, sebuah taman berukuran persegi panjang dengan ukuran 10 meter x 12 meter. Di pojok taman dibuat sebuah saung berukuran 2 meter x 2 meter. Sisanya ditanami rumput dan bunga. Hitunglah luas taman, rumput, dan bunga. Nah, itu merupakan contoh dari pembuatan ekstrapolasi.
Nah, selesailah pembahasan saya mengenai pemahaman konsep matematis. Selanjutnya adalah mengenai gaya belajar. Nah, seperti biasa, yang pertama kali saya ungkapkan adalah mengenai pengertian. Yang pertama yang saya kutip adalah menurut S. Nasution, di mana gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Itu adalah pengertian gaya belajar menurut S. Nasution. Kemudian menurut Deporte dan Hernaki, gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Kemudian yang terakhir, pengertian gaya belajar yang saya kutip adalah menurut Fleming dan Mills, yang mana menurut Fleming dan Mills, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Nah, kemudian selanjutnya ada macam-macam gaya belajar beserta ciri-cirinya. Secara umum dan secara keseluruhan itu gaya belajar itu ada 3. Kemudian diperluas lagi bahwa gaya belajar itu macam-macamnya ada 5, tetapi yang saya jelaskan di sini ada 3. Yang pertama gaya belajar visual, kemudian yang kedua gaya belajar auditorial, dan yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Nah, untuk gaya belajar visual, menurut Bobby DePotter dan Mike Hernaki yang dikutip oleh Sukadi, berdasarkan arti katanya, gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Kekuatan gaya belajar ini terletak pada indera penglihatan. Bagi orang yang memiliki gaya belajar ini, mata adalah alat yang paling peka untuk menangkap setiap gejala atau stimulus atau rangsangan belajar. Nah, kemudian untuk ciri-cirinya seseorang yang memiliki gaya belajar ini, yaitu gaya belajar visual, yang pertama itu bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat. Kemudian yang kedua, tidak terganggu dengan suara-suara berisik. Kemudian yang ketiga, memiliki hobi membaca. Kemudian yang keempat, suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu. Kemudian yang kelima, memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman artistik. Kemudian yang keenam, belajar dengan melihat dan mengamati. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu dengan detail. Nah, yang kedua yaitu gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar dengan cara mendengar. Orang dengan gaya belajar ini lebih dominan dalam menggunakan indera pendengaran untuk melakukan aktivitas belajar. Dengan kata lain, ia mudah belajar, mudah menangkap stimulus atau rangsangan apabila melalui alat indera pendengaran, yaitu telinga. Oleh karena gaya belajar auditorial ini memiliki kekuatan pada kemampuan untuk mendengar, oleh karena itu mereka sangat mengandalkan telinganya untuk mencapai kesuksesan belajar, misalnya dengan mendengarkan ceramah, radio, berdialog, atau berdiskusi. Selain itu, bisa juga mendengarkan melalui nada, nyanyian, atau lagu. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar auditorial ini adalah yang pertama, memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan. Kemudian yang kedua, tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik. Kemudian yang ketiga, senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Kemudian yang keempat, suka bercerita atau berdiskusi. Dan yang kelima adalah bisa mengulangi informasi yang didengarnya. Dan yang terakhir dari macam-macam gaya belajar adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Maksudnya ialah belajar dengan mengutamakan indera perasa dan gerakan-gerakan fisik. Orang dengan gaya belajar ini lebih mudah menangkap pelajaran apabila ia bergerak, meraba, atau mengambil tindakan. Orang yang menggunakan gaya belajar kinestetik memperoleh informasi dengan mengutamakan indera perasa dan gerakan-gerakan fisik. Individu yang mempunyai gaya belajar kinestetik mudah menangkap pelajaran apabila ia bergerak, meraba, atau mengambil tindakan. Selain itu, dengan praktik atau pengamalan belajar secara langsung. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar kinestetik ini, yang pertama,
ketika menghafal, yaitu dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan. Yang kedua, menyukai belajar dengan praktik langsung atau menyentuh secara langsung. Yang ketiga, anak yang aktif dan banyak bergerak memiliki perkembangan otak yang baik. Yang keempat, menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Dan yang kelima, menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.